Halo semuanya, perkenalkan saya Zaki Hafizan. Di sini saya akan memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara membuat desain mold di Z2 3D dengan menggunakan circle layout seperti video di atas. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Pertama-tama kita masuk ke dalam mold project, yang dimana di sini kita bisa membuat moldnya tuh di mold project ini ya. Nah, di sini sudah tersedia banyak material yang telah disediakan oleh Z2 3D. Bebas kita bisa pilih yang mana aja material. Sedangkan di sini saya akan memakai bahan material ABS-PC. Dan untuk stringnya di sini bisa kita ubah-ubah atau mengikuti default string dari Z2-nya. Dan untuk namanya di sini kita bebas, dan di sini saya akan memilih DLP ya untuk nama projectnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke load model untuk memilih part yang akan dijadikan mold project atau mold desainnya. Pilih di sini saya akan memilih spoon. Kita oke aja. Setelah itu kita centang. Oke. Setelah itu kita masuk ke dalam layout untuk membuat layoutnya. Nah, setelah itu kita klik pada bagian tipe, kita pilih circle. Di sini tersedia dua tipe ya, rectangle dengan circle, tapi di sini akan videonya ini adalah video circle. Kita pilih circle. Nah, di sini untuk radiusnya saya akan membuat radius 230, dan untuk angle-nya 360 dibagi 20, dikarenakan di sini saya akan membuat layout untuk per partnya itu adalah 20 part. Dan untuk link memutarnya ini dia adalah 360, jadi tinggal kita bagi aja nih, 360 bagi 20. Setelah itu kita apply, lalu kita cetak. Oke, seperti inilah. Nah, disitu kita masuk ke dalam bagian analisis untuk menganalisis mana bagian core, mana bagian cavity. Setelah itu kita centang aja di sini karena sudah tidak ada bagian yang terundefined. Sini juga kita di region definition juga kita centang. Nah, region definition ini untuk membelah, definisikan bagian core dan cavity. Sini dia akan membuat parting line nya. Setelah itu kita masuk ke dalam auto parting surface untuk membuat sheet parting surface nya. Untuk distance di sini saya akan membuat 230. Oke. Sebentar, lalu sini kita hapus bagian yang melengkung. Karena pada bagian depan ini akan saya ratakan. Dan untuk bagian belakangnya juga saya ratakan, dan bagian belakang ini akan dijadikan tempat sebagai runner. Dan di Z2 3D sendiri untuk membuat runner itu diperlukan yang namanya face yang datar. Jadi kalau dia face-nya itu bergelombang atau tidak rata, itu tidak bisa kita buat runnernya itu di situ. Jadi harus kita bikin rata. Dan untuk meratakan bagian kedua, di sini saya menggunakan rule. Pad pertama kita pilih yang sebelah kiri, dan pad keduanya pilih yang sebelah kanan. Tinggal centang saja. Setelah itu kita melakukan yang namanya cross trim dengan menggunakan metode yang kedua.
Nah, untuk surface pertama yang sebaiknya itu, untuk surface yang kedua yang di bawahnya ya. Nah, untuk directionnya kita mainkan surface yang pertama itu sekali, dan yang surface kedua sekali. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini surface-nya. Setelah sudah, kita centang saja. Lanjut untuk bagian yang di belakangnya, sama kita lakukan seperti tadi. Yang pertama di sini saya akan menggunakan fitur extrude. Tapi pertama-tama di sini membuat acuan dulu ya. Untuk bagian directionnya, untuk ambil acuan itu lebih mudah. Kita akan membuat acuan di sini dengan menggunakan wireframe. Itu menggunakan ribbon shape dan pilih extrude, dan filternya kita ganti curve. Yang hijau ini curve-nya. Untuk yang keduanya direction yang wireframe yang telah kita buat tadi, seperti itu. Sebentar. Nah, seperti ini wireframe yang telah kita buat tadi ya. Oke, centang saja. Untuk yang kedua kita menggunakan rule dengan poin yang pertama atau pad yang pertama itu di kiri dan pad keduanya di kanan. Setelah itu kita centang saja seperti ini. Setelah itu kita akan menggunakan cross trim kembali, dan untuk surface pertama yang itu ke atas dan yang kedua yang datar. Sudah kita mainkan surface sekali, directionnya, dan surface kedua sekali. Jadi seperti ini hasilnya, sama dengan yang di depan. Setelah itu kita lakukan penjahitan dengan menggunakan fitur sew, yang dimana sini akan membuatnya menjadi satu antara surface yang pertama dengan surface yang lainnya. Oke, lihat sudah menjadi satu dan menjadi solid. Lalu di sini saya akan membuat datum plan baru yang gunanya nanti akan saya gunakan untuk melakukan pemotongan. Tapi sini saya akan sedikit memberi catatan. Sistem pemotongan surface di circle layout dengan rectangle layout itu berbeda. Kenapa berbeda? Karena metode yang digunakan pada rectangle layout itu tidak efektif kita gunakan pada circle layout, dikarenakan nanti pada saat kita melakukan combine, nanti kita lihat nih jumlah dari si parting surface-nya lebih banyak daripada yang biasanya parting surface yang kita buat di rectangle layout. Karena tadi kan kita membuat si partnya itu melingkar sebanyak 20, jadi parting surface itu akan terbuat sebanyak 20 pula, dan itu akan menyulitkan kita pada saat pemotongan ketika kita menggunakan cara yang sama dengan kita lakukan pada saat kita melakukan pemotongan pada rectangle layout. Nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara pemotongannya di circle layout ini. Oke, kita lanjutkan membuat datum barunya. Nah, di sini saya mengambil acuan dari datum Z dengan menggunakan metode datum plan baru dengan metode yang terakhir. Kita geser dia ke sumbu min X sejauh 230, dan setelah itu
Kita akan melakukan saya akan melakukan pengeditan lagi di sini dengan klik 2 kali di plane-nya, lalu kita rotate dia sejauh -9 ke arah Z. Kenapa 9? Karena di 18 sudut derajatnya, agar mendapatkan lingkaran yang sempurna sesuai dengan tadi si rumus yang tadi kita masukkan di circle layout 230 dibagi 20 18. Kita mirror. Nah, di sini saya melakukan pemotongannya pada sebelum combine. Di sini saya mainkan filternya rubah jadi shape, dan kita ambil face-nya, kita ambil trim menggunakan plane yang menghadap ke arah kanan, dan juga potong, lalu ambil yang kedua face yang sama dan plane yang sebelah kiri. Nah, jadi seperti ini. Setelah itu kita melakukan merge agar membuat si face itu menjadi halus, menjadi rata, tidak ada bagian yang terlihat terpisah. Kita jadikan mereka jadi satu dengan menggunakan fitur merge yang berada pada ribbon freeform. Lalu setelah itu kita kembali. Nah, seperti ini hasil dari parting surface-nya. Di sini saya akan melakukan combine. Jadi kita tidak akan melakukan pemotongan setelah combine ya. Kita melakukan si pemotongan itu sebelum combine. Ini akan memudahkan kita dari parting surface yang banyak ini, tentu akan membuat kepala kita pusing ya untuk memecahnya itu. Jadi kita melakukannya itu sebelum combine. Setelah itu saya melakukan merge face lagi ke bagian yang terlihat terpotong-potong seperti ini, karena di bagian ini akan dijadikan tempat runner. Jadi kita haluskan face-nya, kita jadikan mereka menjadi satu. Dan membuat si runnernya itu menjadi satu dengan si parting surface-nya. Karena saya tidak bisa membuat runner dengan metode pembuatan dengan menggunakan sketch, karena nanti saya akan membuat runnernya itu dengan acuan sketch. Jadi bagian yang tengah tersebut harus menjadi satu, karena kalau tidak menjadi satu tidak bisa di CV3D seperti itu. Lalu lanjut, saya menghaluskan bagian luarnya menjadi satu, kan bagian luar. Lanjut sampai tidak yang terlihat terpotong-potong, saya merge semua. Oke. Setelah seperti itu, sini saya akan membuat workpiece. Sebentar. Nah, untuk workpiece sini saya akan menggunakan metode yang pertama, dan untuk X-nya di sini saya akan menggunakan 700, dan Y-nya itu adalah 700 juga, dan Z-nya adalah 40. Seperti ini. Sudah centang.
Lalu kita gunakan filter trim di sini untuk memecah si bagian core dan cavity dan juga workpiece-nya. Kita centang saja langsung. Sebentar, sedang rendering dia. Kita continue aja. Jika ada tulisan pop-up tersebut, kita continue aja, tidak apa-apa. Nah, ini lanjut saya membuat taper lock. Kita pilih pada bagian cavity-nya. Dan saya di sini menggunakan metode yang pertama. Pilih bagian core-nya, langsung saja nih centang karena tidak terlalu banyak konfigurasi di sini. Seperti itu. Inilah saya lanjut menginsert mold piece-nya. Nah, di sini ada beberapa supplier mold piece yang sudah tersedia. Defaultnya dari si C2 nya sudah menyediakan berbagai macam supplier, dan di sini saya akan menggunakan dari supplier dari LKM ya. Oh ya, dan juga di sini untuk ukurannya sudah tersedia juga by default dari si C2 nya sudah tersedia. Jadi kita tidak perlu khawatir nih, dan juga kita juga bisa menambahkannya sendiri ukurannya, tapi itu akan di tutorial yang lainnya, tidak di sini. Sini hanya menjelaskan how bagaimana caranya kita membuat desain mold dengan menggunakan circle layout ya. Banyak. Nah, di sini saya akan menggunakan ukuran 80.100 dari CLKM. Jika tidak terrender, kita bisa klik centang di sini. Jadi otomatis dia akan render di mold piece-nya. Fitur yang membantu kita juga. Sesuaikan posisinya. Sebentar. Jika dirasa posisi sudah oke, kita centang saja. Kita masuk dan kita sembunyikan bagian si mold piece saya di bagian fix half-nya itu, sorry. Nah, di sini kita akan membuat yang namanya groove. Nah, sini kita pilih tapi pertama-tama kita sembunyikan dulu ya bagian cavity-nya dan kita pilih bagian core-nya saja. Dan untuk si plate-nya kita pick saja bagian yang bersentuhan langsung dengan si core-nya. Jika sudah, dalam pembuatan sketch untuk epin. Sini saya akan membuat datum plan baru dan kita buatnya nih pada bagian core ya.
kita masuk aja ke dalam bagian core-nya. Seperti yang ditunjukkan di video, kita klik 2 kali pada bagian Assembly Manager dan juga core, kita klik 2 kali. Kita buat sketch, jaraknya agak tinggian, sudah template-nya. Langsung aja kita buat poin di situ dan juga poin di sini. Setelah itu kita pattern dengan menggunakan metode yang kedua, yaitu circle, dengan base nya itu poin yang pertama dengan poin yang kedua, dan untuk centernya pada titik tengah seperti ini, dan untuk numbernya itu 20, each angle 20 di sini numbernya, dan untuk pitch angle-nya sendiri di sini 18, karena kan jarak dari antara part pertama dengan part yang lainnya itu adalah derajatnya adalah 18. Hasil dari 360 dibagi 20 tadi. Jika sudah, centang saja langsung exit. Nah, jika sudah, kita lanjut dulu, nggak apa-apa. Kita di sini akan lanjut ke bagian untuk pembuatan runner. Di sini saya akan membuat acuan untuk runnernya dengan membuat sketch baru, dan di sini saya membuat circle dengan ukuran radius 128 yang digunakan nanti ini akan menjadi tempat sebuah peraliran dari si runnernya menuju ke kit, agar panas itu menyebar secara merata. Jadi tidak hanya panas itu tidak hanya diam di runnernya gitu, seperti itu. Jadi saya membuat acuan menggunakan membuat draw dengan sudut 18, dan di sini saya melakukan pattern dengan metode yang kedua, circle. Saya pilih base nya, center yang di situ, terus untuk jumlahnya di sini adalah 4, dan untuk pitch angle nya di sini adalah minus 18, seperti ini. Oke, setelah itu saya akan membuat arc untuk acuan untuk poin pertamanya. Sini saya akan menggunakan intersection dengan garis yang ini dengan yang lingkarannya. Untuk poin kedua sama intersection juga garis yang ini dengan si lingkarannya. Ini tarik seperti ini dan seperti itu. Kita lakukan hal sama dengan dua garis di sebelahnya, intersection juga lingkaran yang itu, dan juga garis yang di situ. Poin keduanya sama, intersection pula garis yang ini dengan lingkarannya. Oke, setelah itu saya akan membuat arc lagi dengan acuan middle di sini untuk di poin pertamanya. Nah, ini middle ya, dari lingkaran yang pertama, dari arc yang pertama dengan arc yang kedua untuk poin keduanya, middle juga sama untuk acuannya. Tarik seperti ini, arcnya seperti ini, lalu centang saja. Sini saya menghapus acuannya. Oke, itu saya buat draw lagi untuk bagian tengah dari si runnernya, acuan middle, dan pilih di arc yang ketiga, arc yang berada di antara arc pertama dan arc kedua. Ini selalu saya akan melakukan pattern dengan metode yang kedua, circle, untuk base nya seperti ini, dan untuk centernya di sini
Dan untuk jumlahnya, pitch angle di sini adalah 144. Untuk jumlahnya adalah 5 buah seperti ini. Lalu tercentang saja. Nah, seperti ini. 144 itu akan dibagi 5. Jadi kita masukkan pitch angle-nya itu 144 agar bisa mencakup ke 20 part tersebut. Lalu di sini kita membuat runner dengan masukkan ribbon mode dan pilih runner. Dan di sini saya menggunakan metode yang keempat, yaitu dengan menggunakan sketch. Lalu untuk sketch, pilih sketch yang tidak kita buat tadi. Lalu untuk face-nya kita pilih bagian ini, dan untuk direction-nya tidak perlu karena dia akan otomatis mengarah ke sumbu Z. Dan pocketnya di sini juga kita centang saja. Oke, nah, tidak perlu ya directionnya kita pilih lagi karena dia otomatis si CW-nya bakal ngebaca menghadap ke arah sumbu Z. Saja tunggu sebentar, di sini dia sedang rendering. Oke, nah seperti ini hasilnya. Sebentar saya mengaktifkan dulu. Nah, ini. Nah, seperti ini bentuknya. Lalu di sini saya akan membuat gate-nya dengan menggunakan metode yang pertama di sini saya. Lalu, tapi sebelum itu saya sembunyikan sebentar ya untuk mengambil acuan untuk si gate-nya. Nah, seperti ini kita mengambil dulu bentuk dari si runner-nya. Sini saya akan menggunakan metode yang pertama untuk face-nya yang itu. Lalu untuk poinnya menggunakan acuan center of curvature. Lalu pilih bagian sebentar. Nah, ini dia center of curvature. Dan acuan itu yang ini, lingkaran yang ini. Dan untuk arahnya seperti ini. Dan untuk panjang itu adalah 13 ya, 13,5. Ikuti saja parametriknya, konfigurasinya, karena ini sudah pas ya. Lebarnya di sini 1. Oke, sorry, sini saya lupa melakukan pocket. Kita pocket saja di sini. Lalu kita unpick class. Kita pilih pocketnya tuh yang intersectionnya dengan yang ini. Anda sebelumnya dengan yang acuan dari si feed-nya itu. Sudah seperti ini hasilnya. Sebentar saya matikan dulu si feed-nya. Nah, seperti ini hasilnya kurang lebih. Oke, lalu di sini saya akan menggunakan atau membuat gate lagi untuk di sekelilingnya. Sebentar. Di sini akan saya percepat saja. Sebentar.
Dan seperti inilah hasil dari gate-nya. Seperti ini kurang lebih. Oke, sini lanjut saya membuat atau menginsert pin. Dan di sini kita mengambil core dan cavity. Di sini saya mau mengambil core-nya, dan untuk poinnya di sini kita ambil dari acuan sketch point ini, yang dimana yang telah kita buat tadi sketchnya, yang poin-poin itu. Terus setelah itu setelahnya kita ambil Z, lalu sini pun juga tersedia konfigurasi untuk si pinnya. Dan yang gambar pensil itu yang artinya bisa diedit ya, dan yang gambar kunci ini berarti dia hanya bisa digunakan atau bisa diubah melalui konfigurasi tambahan. Nah, di sini juga tersedia beberapa supplier dari pinnya yang sudah tersedia dan disediakan oleh Jatuh 3D. Suppliernya, tipenya sudah tersedia. Sudah seperti ini. Di sini saya akan melakukan pemotongan untuk pinnya menggunakan fitur trim tool. Nah, untuk ejector pinnya kita select kayak seperti ini sampai benar-benar terselect semua. Dan untuk cutternya kita ambil bagian dari core-nya. Setelah itu kita centang saja. Ya, seperti inilah. Pinnya sudah terpotong. Dan seperti inilah. Oke. Sekian video tutorial dari saya. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini. Sampai jumpa di video lainnya.